Nah, saya tuh kalau ngeliatin Monis Pabrai, kalau ngeliatin Warren Buffett, cara mereka analisa tuh simple banget loh. Kok misalnya you ikutin beberapa interviewnya, you ikutin beberapa lecture-nya mereka, the way they look at companies, the way they value, cara mereka melihat company dan cara mereka menghitung value-nya tuh sebenarnya very simple, sangat-sangat simple. Dan mereka selalu bilang mereka pengen cari yang no brainer. No brainer tuh artinya company yang jelas-jelas bagus, jelas-jelas murah beli. Jadi mereka nggak pengen nyari yang company yang harus ngejelimet kita dive sampai kayak gimana untuk pakai metode ini itu pakai jurusnya segala macam, enggak. Jadi kayak yang jelas-jelas banget di depan nih, oh ini bahkan kayak bego-bego banget lihat ini bagus nih murah gitu, udah tahu nih bagus nih murah, beli aja yang kayak gitu. Jadi ya saya ngikutin mereka aja karena mereka udah terbukti sukses sekali gitu. You boleh deh nonton beberapa interview-interviewnya Monis Pabrai, ya lecture-nya Monis Pabrai. Itu menurut saya yang dijabarkan tuh banyak banyak common sense dan juga very simple untuk diikuti. Pak Budi, kak saya beli saham menurut saya bakal naik terus tapi saat ini malah turun sampai 10%, gimana? Nah, ketika Anda beli saham, fokusnya bukan ini bisa naik nggak, tapi fokusnya adalah apakah opportunity ditawarkan di pasar itu menarik. Kayak misalnya yang kita pengen tuh perusahaan yang bagus dan murah kan. Nah, perusahaan yang you beli tadi itu bagus dan murah atau ada yang lain yang lebih bagus dan lebih murah. Jadi bukan bisa naik sampai berapa, tapi apakah yang kita dapatkan itu kayak misalnya kita beli berlian ya, tapi kita bayar cuma seharga apa ya, seharga plastik gitu. Kalau misalnya Pak Lokehong bilang kayak beli Mercy harga bajai, harga Avanza. Yang kita dapat Mercy tapi kita cuma bayar Avanza. Nah, kita itu kan nggak ngelihat apakah Mercy ini bisa jadi Avanza atau tidak gitu. Kita nggak lihat itu. Kita lihatnya apa namanya, yang kita dapat itu apa dan harga yang kita bayar berapa. Seperti ketika you beli apa ya, mungkin you beli rumah gitu, misalnya you beli rumah di satu kawasan ya, di satu kawasan misalnya rumahnya itu harganya rata-rata let's say 3 miliar. Tiba-tiba one day ada satu yang punya rumah, dia BU banget, saya jual 1,5 M deh. Nah, ya you beli, kenapa? Karena you tahu harga di rumah di kawasan itu lebih kurang 3 miliar, value-nya 3 miliar, tapi harga di pasar cuma 1,5 M. Nah, urusannya nanti dia bisa naik jadi 3 miliar atau jadi naik jadi berapa, nggak terlalu masalah karena you tahu value yang dapatkan berapa, harga yang you bayar berapa. Jadi bukan ke situ. Nah, saran saya sih mending jual dulu, perbaiki mindset, tambah soal pengetahuan dulu, baru invest saham. Kebanyakan saya lihat nih banyak teman-teman ketika invest saham itu FOMO-FOMOan. Jadi kayak lihat teman cuan dikit ikut, lihat teman untung banyak ikut gitu. Jadi kayak ketika you invest saham, ya memang secara psikologis, secara mental, secara finansial memang you bisa invest saham, baru you invest saham. Bukan ketika you punya problem keuangan. Jadi banyak banget juga kayak gini. Mereka punya masalah nih, masalah utang, masalah keuangan gitu. Mereka masuk invest saham, makin hancur. Jadi jangan. Jadi mending selesaikan dulu problem keuangannya baru invest saham. Jadi jangan cari duit di saham gitu. Jadi kayak kalau cari duit ya kerja gitu, kita kerja cari duit. Nah, saham ini buat apa? Buat kita invest aja, kita gulung gitu. Jadi jangan kayak duit makan taruh ke saham, jangan, hati-hati. Jadi bisa kalau misal sahamnya turun Anda nggak makan gitu. Jadi kemana-mana. Pak Epong, WMPP saya belum, mungkin saya pelajari kalau misalnya Bapak seperti kerajaan membangun parit, kok misalnya benar ya mungkin bisa menarik gitu. Pak Rosiki, melihat kinerja perusahaan per kuartal atau tahunan.
per kuartal tuh tinggal sebenarnya saya lihat untuk ngikutin, tapi sebenarnya secara core bahkan nggak tahun ya, mungkin bisa beberapa tahun. Yang penting sih storynya masih inline atau tidak. Kalau saya sih seperti itu. Kayak misalnya you beli batu bara deh. Storynya batu bara apa? Story batu bara itu udah krisis energi di mana-mana, inventory batu bara seluruh dunia itu turun, ya banyak perusahaan-perusahaan batu bara waktu Covid dulu itu stop produksinya, bangkrut, dia punya hutang, bangkrut segala macam. Akhirnya ya mau batu bara, mau shipping, mau oil, mau apapun itu mengalami shortage. Karena ketika ekonominya booming, buka lagi ekonominya, demand dari batu bara dari segala macam itu sudah naik, tapi supply-nya itu nggak catch up karena ya efek sebelumnya harus ditutup dan nggak bisa jalan gitu. Nah ini kan masalahnya sangat-sangat struktural sekali ya. Kok masalah itu shock gitu, supply-nya shock. Dan ketika supply-nya sedikit banget, demand-nya besar banget dari perusahaan dari negara-negara itu untuk ngambil soal batu bara, ya harga udah pasti naik ya. Itu kan hukum ekonomi ya. Jadi kayak supply turun, demand naik, harga naik. Nah, kapan harganya ini bisa turun lagi? Ketika supply-nya ini sudah mulai melimpah. Nah, dari mana cara kita tahu supply itu melimpah? Lihatlah, bedah aja inventory perusahaan-perusahaan batu bara di Indonesia, di negara-negara lain. Buka aja laporan keuangannya, bedah inventorinya, cek apakah inventorinya naik atau tidak. Nah, ketika inventory semua perusahaan batu bara nih majority naik banyak, salesnya mandek, itu udah warning signs biasanya. Udah penanda bahwa wah ini something sudah mulai terpenuhi demandnya. Jadi lebih ke seperti itu. Nah, kok sekarang kondisinya kan enggak. Ya, kondisinya belum. Jadi pegangnya ke story. Jadi bukan hanya ke satu-satu. Saham Bird saya nggak ngikutin by the way. Mungkin saham yang saya ikutin saya taruh ke. Nah ini ada beberapa yang saya ikut. Bird kayaknya nggak ada ya. Saya belum ikuti Bird. Ya beberapa saham yang saya ikutin, cuma 50-an ya, 50-an sahamnya. Jadi nggak banyak, saya nggak ngikutin banyak karena kan saya manusia, kok saya ngikutin semuanya juga saya lupa gitu. Bahkan ini juga ada beberapa yang lupa. Tapi kalau saham-saham yang saya pegang saya ingat angka-angkanya, saya ingat kondisinya. Oh ya, teman-teman, by the way, kita hari Jumat tanggal 27 ini ada webinar. Nah, webinarnya ini teman-teman bisa dapat free. Cuma ada syaratnya kok misalnya free. Syaratnya itu adalah teman-teman gampang banget. Teman-teman tinggal buka akun di Investasiku. Linknya ada di bio-nya Midas. Jadi buka aja akun saham di situ. Terus top up 5 juta aja. Jadi teman-teman top up 5 juta untuk invest. Ya terserah mau beli saham atau mau ditaruh ke situ dulu atau mau di top up lebih juga bebas. Nah, nanti kita kasih free webinar untuk hari Jumat ya tanggal 27. Di situ saya bakal bahas beberapa study case saham-saham. Jadi saya bakal bahas gimana sih caranya kita nyari saham-saham yang kita sebut sebagai saham harta karun. Nah, saham harta karun itu adalah saham yang bagus, yang murah. Gimana caranya bisa nemu kayak gitu. Kemudian study case beberapa di masa lalu yang kita berhasil dapat cuan gede, dan juga ada beberapa yang gagal, nggak banyak sih yang gagal. Dan supaya kita tahu gagalnya Ko Felix nih dulu di saham apa, jadi kita bisa belajar dari situ dan juga nggak ngulangin. Nah, caranya simple ya, tadi saya sudah sampaikan, tinggal daftar aja akun Investasiku, top up 5 juta aja. Habis itu nanti kita teman-teman dapat free webinar. Habis itu DM aja, nanti kita kasih. Terus teman-teman dapat satu analisa saham yang kita mungkin bukan satu ya. Kita ada bedah satu sektor CPO. Nah, CPO itu kelapa sawit. Nah, nanti teman-teman akan dapat satu analisa tersebut.
Dan juga ada beberapa saham yang kita pick di situ. Jadi ya, you bisa tahu soal sawit, you bisa tahu caranya pelajari cari perusahaan bagus dan murah. Dan ini juga gratis kan toh 5 juta yang you top up ke investasi gue juga duit you mau tarik kapan aja juga boleh. Yang penting ya you buka akun, top up, udah deh. Very simple. GCG buruk tidak sadar representasi mutus tidak bagi dividen. Ya GCG ya, kalau misal company yang GCG-nya buruk ya pasti kita skip ya. Kita nggak pengen nyari company yang GC-nya tidak baik. Ada kenapa Indika masih lagging ketimbang? Nah, kalau misalnya kayak gini-gini saya nggak tahu. Saya nggak bisa tahu kenapa ini masih lagging. Kayak dulu juga saya sering banget ada pertanyaan, Pak, saham batubara nih harganya sudah naik, harga batubara sudah naik, labanya sudah naik, tapi kok nggak kemana-mana gitu. Ya waktu saya cuma bilang kayak, kalau misalnya you ketemu perusahaan bagus, untung besar, ya harganya murah dan dia belum naik, nggak usah ditanya, kadang tuh peluang. Kayak misalnya ibaratnya, coba deh pertanyaan kayak gini, hari ini kita ketemu saham harga 1000, labanya 100 gitu. 5 tahun lagi labanya 500, harganya mungkin 1000 nggak? Kayaknya nggak mungkin 1000 deh. Nah kalau misalnya setelah setahun 2 tahun kita lihat, loh harganya kok masih 1000, tapi dia bisa ngasihin laba 500, ya udahlah, kalau nggak ada yang mau beli, gua bayang beli gitu. Jadi mindsetnya itu ya, jadi ini menarik juga karena kebanyakan orang tuh baru mulai tertarik beli saham ketika harganya udah naik. Ketika harganya belum naik waktu masih murah, kayak nggak ada yang berani sentuh. Ketika harganya sudah naik, baru dia tanya ke sana kemari, masih bisa masuk nggak? Kayak sekarang even batubara lagi naik banyak aja, masih banyak tuh yang DM kayak, batubara masih bisa masuk nggak kok? Ya waktu batubara di bawah kemana aja gitu. Nah sekarang CPO misalnya, CPO waktu contohnya kayak perusahaan CPO sekarang mirip kayak batubara dulu. Batubara dulu ketika harganya nggak kemana-mana, labanya sudah naik, ditanya-tanya kayak kok nggak naik-naik segala macam. Nah bisa jadi CPO seperti itu, who knows ya, saya nggak tahu. Tapi ya kalau ngeliatin pertanyaan teman-teman yang lain, kayak flashback ke masa ketika batubara masih di bawah gitu, saham batubara masih di bawah. Jadi ya seperti itu. Tapi ya itu menurut kita naluri ya, sebenarnya naluri manusia nggak pengen ngelawan arus. Kayak misalnya contoh deh, di jalan tol gitu, misalnya di gerbang tol nih ada 5 nih gerbang, 5-5-nya buka sebenarnya, tapi yang ngantri cuma 4 di 4 gerbang doang. Satu gerbangnya ini nggak ada yang ngantri, pasti kita nggak berani masuk ke situ. Kita takut kayak jangan-jangan gerbangnya tutup segala macam gitu. Pas sebenarnya kalau kita ke sana, sebenarnya gerbangnya buka. Cuma kenapa nggak ada orang ke sana? Karena orang sebelumnya nggak ada yang ke sana, jadi kelihatannya kayak nggak. Jadi kayak apa ya? Kita tuh nggak secara naluri manusia tuh nggak berani kalau menghadapinya itu sendiri. Jadi kayak pengennya tuh kok udah rame-rame baru hadapi gitu. Nah kadang jadi ketika kita invest saham itu, kadang kita harus mencari something yang nggak banyak orang tertarik, yang nggak banyak orang mempelajari itu, dan ketika kita ngambil kesempatan itu ya kita cuannya gede sekali. Pak Andre Anif, contoh perusahaan bagus dan harga murah. Nanti waktu webinar kita bahas, karena biar saya bisa kasih data-datanya gitu. Kalau misalnya ini kan susah. Oke, kok kalau PBV per bagus atau tapi cash flow minus, sarannya gimana kok? Sarannya pelajari kenapa cash flow-nya bisa minus. Cari tahu, jadi selalu cari tahu apa sih story, kenapa kok dia bisa minus sih. Pasti nanti ketemu aja tuh benang merahnya, antara dia beli inventorinya kebanyakan, antara penjualannya kebanyakan piutang, antara dia nggak bisa jualan jadi produknya numpuk ya, macam-macam gitu biasanya. Jadi harus pelajari story-nya. Ada beberapa company yang cash flow-nya minus, PE-nya murah, saya ada beli juga karena saya paham dia sedang ngapain gitu. Dia sedang nambah inventory, sedang gedein gudang segala macam, ya pasti cash flow-nya pasti akan minus. Tapi secara ini kan dia positif ya, labanya dia positif. Tapi dia masih ekspansi, dia masih growing gitu.
Nah, beda dengan company-company yang dan nggak ada tanda-tanda bahwa produknya itu nggak laku atau macet gitu, karena kelihatan dari inventory-nya itu perputarannya seperti apa. Nah, karena ada beberapa perusahaan yang inventory-nya bisa untuk setahun lebih ya, pada jualannya makanan, itu kan nggak make sense. Jadi seperti itu. Kok cara tahu alasan company bisa retain market share gede secara konsisten bagaimana? Apakah ada yang salah satu company yang seperti ini dan belum dapat alasannya? Mungkin jawabannya economic mode. Jadi dia punya parit pelindung. Bisnisnya itu punya pelindung nggak? Economic mode ini bisa bermacam-macam. Misalnya economic of scale, dia punya skala yang besar. Ketika dia punya skala yang besar, dia bisa bahan bakunya lebih murah, ya, sehingga dia bisa di harga yang rendah pun dia masih untung, kompetitornya udah enggak gitu. Itu bisa seperti itu. Atau dia punya brand, ya, punya brand name yang kuat, sehingga orang lain tuh rela bayar lebih mahal. Atau dia punya hak paten, sehingga company lain nggak bisa jualan barang yang punya dia gitu. Atau misalnya ya seperti itu ya, 3 ini dulu deh: brand, dia punya hak paten, atau dia punya skill. Nah, biasanya yang paling sulit untuk direbut marketnya itu adalah yang punya skill. Ketika you ketemu company yang punya skill, harganya murah, bisnisnya growing, itu bener-bener, mungkin nggak harus murah ya, fair deh, harganya fair. PE-nya mungkin nggak sampai di bawah 10, tapi mungkin PE-nya 12, PE-nya 11. Itu fair ya, company yang fair, dan juga dia punya moat sekuat itu, punya scale yang gede, itu bisa jadi peluang. Pak Rosiki lagi, kok ratio yang bagus untuk persediaan inventory itu berapa? Nah, ini depends on the company. Kok misalnya contoh perusahaan makanan itu misalnya contoh dia jualan Indomie deh, make sense gak dia Indomie puternya setahun persediaannya? Ya enggak lah, basi lah barangnya gitu. Mungkin nggak basi ya, tapi kayak ke Indomie setahun kan kualitasnya udah kayak gimana gitu, pasti bumbu-bumbunya juga udah nggak ini. Jadi kalau misalnya ada company jualannya makanan, inventory-nya di atas setahun, itu that doesn't make sense. Biasanya inventory mungkin nggak nyampe beberapa bulan ya, 1-2 bulan gitu. Kayak misalnya perusahaan properti, ya, perusahaan properti, dia punya properti ya. Ini barangnya, properti kita tahu ini barangnya nggak bisa laku cepat ya, lakunya agak lama gitu. Nah, kalau misalnya ini barangnya properti itu inventornya bisa untuk ya 2 tahun, 3 tahun, ya itu masih make sense saja ya, dibandingkan kalau misalnya perusahaan makanan. Jadi depends on the business model. Webinar hari Jumat jam 7 ya, jam 7 malam. Dan ada rekamannya. Nah, jadi saya rekap ya. Jadi bagi teman-teman yang mau ikut webinarnya free hari Jumat, kita nyari step by step, nyari saham mata karun gimana ya, saham-saham yang bagus, yang murah, ciri-cirinya seperti apa, terus beberapa study case yang kita berhasil, kita gagal. Jadi you bisa belajar juga mana yang nguntungin, mana yang rugi. Jadi you bisa belajar dari situ. Cara ikutnya bisa dapat gratis. You bisa buka akun investasiku, yaitu akun saham. Klik aja link di bio-nya Midas, itu ada yang untuk investasiku, top up 5 juta itu, kemudian dapat kita ulas satu sektor CPO ya, dan tinggal you bisa belajar CPO, you bisa belajar cari saham yang bagus gimana, dan ini free ya, cuma perlu top up 5 juta. Kan 5 juta pada akhirnya juga ya, you mau pakai buat beli saham juga bisa, you mau pakai ya, you mau tarik sendiri juga bisa. Jadi ya sebebas itu. Oke.